mengapa Muhammadiyah tidak bermazhab seperti itu. Mungkin kepada Ustadz Dani Yanuar Eka Putra dipersilahkan. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya wa ala rasulullah ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syirikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Depok, kemudian seluruh ortom, seluruh pengelola, penggerak amal usaha, penggerak pimpinan persyarikatan baik di tingkat cabang, kemudian ranting, kemudian seluruhnya jamaah Zumiyah pengajian eh, Tarjih dan juga Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian setelah mungkin beberapa kali tertunda untuk bersilaturahim melalui dunia maya yang juga nyata ini. Ya. Kemudian silaturahim kita, belajar bersamanya kita, ini menghadirkan banyak kemaslahatan agar sikap-sikap kita, perilaku-perilaku kita seluruhnya berdasarkan ilmu, lalu segala macam ilmu yang sampai kepada kita, kita upayakan untuk terus-menerus diamalkan. Amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan, dan dicita-citakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah. Suara saya terdengar jelas, Ustazah Nisa? Jelas sekali, Ustaz. Jelas sekali ya. Jelas, Ustadz. Ya. Oh, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Ustadz Dadang dan ikut berduka cita atas wafatnya ibunda beliau. Ya, kira-kira 1 minggu yang lalu ya Ustadz, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya. Saya mohon izin, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wafatnya ibunda Ustadz Dadang itu kemudian mengantarkan beliau agar diampuni dosa-dosanya, diberikan kelimpahan kasih sayangnya di alam barzah, sekaligus dipertunjukkan, dipertontonkan surga Allah Subhanahu wa taala pada saat di alam barzah. Serta Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesabaran dan tidak terhingganya hikmah kepada Ustadz dan keluarga setelah ditinggalkan wafat oleh ibunda Ustadz Dadang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mohon izin langsung berbagi dokumen.
Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nisa bahwa judul kita adalah Mengapa Muhammadiyah Tidak Bermadhab. Ya, jadi sebenarnya mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan itu sebenarnya pertanyaan sudah sangat lama, akan tetapi beberapa terkadang masih menemukan atau beberapa itu apa istilahnya ya, mempertanyakan terkait dengan hal tersebut gitu ya. Dan sementara mungkin kita pernah mendengar ya madhab, kemudian manhaj, kemudian kita mendengar manhaj tarji Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak bermadhab, fikih madhab, tapi berfikih manhaj. Kita pernah dengar itu. Kemudian Muhammadiyah terikat dari madhab-madhab akidah, ya, ataupun madhab fikih, madhab akidah misalnya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, kemudian Muhammadiyah tidak bermadhab fikih, baik fikih yang masyhur di kalangan kita ya dengan 4 madhab, ataupun madhabnya, kalau 4 madhab, madhabnya Sunni, kemudian ada madhabnya Syi'i, madhab kaum Syiah, yang kalau madhabnya Sunni adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian kalau Syiah itu ada Ja'fari, kemudian ada Zaidi, kemudian ada beberapa yang lainnya. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, bahkan ada ungkapan orang berislam itu harus bermadhab. Kalau tidak bermadhab, maka tidak sopan. Atau kemudian tidak bersanad dari sudut keilmuannya gitu ya. Nah, ini kenapa latar belakang menjadi latar belakang kenapa judul ini eh, saya ambil gitu ya terkait dengan mengapa Muhammadiyah tidak bermadhab. Saya ingin mengawalinya, bisa bergerak nih. Saya ingin mengawalinya dengan eh, 2 paragraf ini ya. Jadi Al-Quran telah usai diturunkan dan hadis itu tidak akan pernah ada lagi. Jadi Al-Quran itu kan ya kalau yang masyhur al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah, meskipun ada ayat yang lain yang menyatakan bahwa wahyu yang terakhir itu bukan itu gitu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kesempurnaan wahyu Al-Qur'an yang fungsinya menjadi nasah, penasah sekaligus penyempurna. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah bata terakhir dari bangunan agama, artinya Al-Quran yang di bawah Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu yang terakhir. Tidak ada lagi wahyu-wahyu setelah itu dalam bentuk kitab ya, dalam bentuk kitab. Ya, jadi Al-Quran itu udah selesai, hadis tidak akan pernah muncul lagi karena Nabi Muhammad SAW telah wafat. Qul innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Akan tetapi Al-Quran telah usai, hadis tidak akan pernah ada lagi. Kehidupan manusia itu terus mengalami perkembangan. Lalu kemudian muncul hal-hal baru. Ya, muncul-muncul hal-hal baru yang boleh jadi tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis. Atau kemudian kalau runut berikutnya tidak ditemukan di masa sahabat, tidak ditemukan di masa tabi'in, tidak ditemukan di masa tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Misalnya soal game online, soal judi online, gitu kan? Dan hal-hal yang lain termasuk Zoom ini, gitu ya. Kehidupan-kehidupan di masa sekarang, transaksi dengan marketplace, itu kan hal-hal yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Atau kemudian ya yang agak kontroversi dari beberapa kalangan, tapi tidak begitu kontroversi kalau di Muhammadiyah, misalnya rokok. Rokok itu kan tidak pernah ditemukan penyebutan rokok itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis.
Hanya saja secara tidak langsung itu penyebutannya. Misalnya wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Atau kemudian kalau makan rokok itu dikiaskan dengan orang apa makruhnya orang makan bawang kalau seandainya berangkat ke masjid. Ya, karena dikiaskan hanya dengan baunya saja. Akan tetapi ketika Muhammadiyah misalnya punya pandangan bahwa dalam istinbat hukum, dalam proses pengambilan hukum itu menggunakan tiga pendekatan juga, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Jadi teks-teks itu digunakan, baik Quran, hadis, kemudian pemaknaan secara kebahasaan, di saat yang sama melibatkan juga apa namanya kemampuan akal yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Sehingga para pakar dokter kesehatan itu dilibatkan, ya, pakar ekonomi dilibatkan untuk melahirkan fatwa atau pandangan Muhammadiyah secara resmi tentang rokok, gitu ya. Atau hukum bank konvensional, terkhususnya interest bunga gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian juga ada hal-hal yang bersifat rigid gitu. Rigid itu tidak boleh ada apa namanya? Tidak boleh ada pembaharuan, inovasi ya dalam Islam. Ada yang kemudian dari sananya sudah tidak boleh berubah, terkhusus dalam persoalan akidah dan ibadah. Nah, ini penting ya. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh masa lalu, maka Islam itu kan sholih fi kulli makan wa zaman gitu. Islam itu selalu berkesesuaian di setiap tempat dan di setiap waktu. Nah, Islam itu harus mampu menjawab berbagai macam persoalan-persoalan yang hadir, lalu kemudian persoalan-persoalan itu bersifat baru di masa kekinian, meskipun dengan tetap berpijak ya. Artinya pintu ijtihad itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu kemarin hadir di kegiatan majelis tarjih di Aula Bang Jabar, itu menunjukkan bahwa bagi Muhammadiyah pintu ijtihad tetap terbuka. Nah, tetap terbuka. Jadi agama ini harus terus diperbaharui gitu. Diperbaharui dengan makna kalau dalam hal akidah dan ibadah itu dilepaskan dari segala macam hasil budidaya manusia. Ya, jadi ada upaya-upaya dalam bentuk inovasi yang lahir kebudaya-budayaan, yang lahir melalui perilaku dan kebiasaan manusia, itu akidah dan ibadah harus dilepaskan dari itu semua, maka dalam konteks itu bersifat at-tajrid atau tandif gitu ya. Dalam bahasa provider itu di buku kuliah kemuhammadiyahan itu artinya memurnikan. Jadi akidah dan ibadah itu dimurnikan. Sementara dalam hal muamalah itu diinovasikan meskipun tetap berpijak ya, berpijak pada akidah, syariah, kemudian akhlak yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian di saat yang sama nanti bisa dielaborasi dengan apa? Dengan manhaj tarjih, yaitu sumber-sumber hukum Islam, ada yang tekstual dan paratekstual. Kemarin dijelasin dulu soal paratekstual ya. Kalau dalam bahasa Prof. Samsul Anwar, tekstual itu ya tadi Al-Quran, hadis, kemudian juga dari sudut-sudut kebahasaan, ya. Kemudian juga penjelasan-penjelasan dari para sahabat yang juga apa namanya disebut hadis gitu ya. Kemudian berikutnya para tekstual itu ya seperti ijma, qiyas, ad-dara'i, istihsan dan seterusnya. Ini sebagai pengantar ya, sebagai prolog ya. Jadi Al-Quran dan hadis ya sudah selesai, kan tetapi problematika kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan dan perkembangan. Kemudian ini pendahuluannya ya, ada kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Jadi kita diperintahkan nih sebagai orang-orang yang beriman, kita dilarang untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya dengan makna misalnya melahirkan pandangan-pandangan baru yang itu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada fenomena baru, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya gitu. Atau ketika ada perselisihan di antara umat manusia, dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Allah tidak mungkin langsung bisa ditemui, hanya bisa ditanya melalui apa yang apa yang Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Nabi Muhammad tidak mungkin kita bertanya kembali karena Nabi Muhammad telah wafat, maka kepada Al-Quran, kepada Sunnah, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih, gitu ya. Kemudian berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 18, ini kita diperintahkan alladzina yastami'unal qaul, ya, fayattabi'una ahsanah. Jadi kita bisa saja mendengarkan perkataan-perkataan dari sekian banyak perkataan yang dilahirkan melalui lisan-lisan manusia termasuk para ulama, maka kita diperintahkan untuk mengikuti yang terbaik dari sekian banyak perkataan-perkataan tersebut. Nah, di saat yang sama ayat ini menunjukkan identitas bahwa seorang muslim itu harus inklusif, tidak boleh eksklusif dalam bentuk pandangan. Artinya harus punya keberanian, tentu setelah berpengetahuan luas, gitu ya. Jadi berpengetahuannya itu harus kokoh, lalu kemudian membuat perbandingan-perbandingan, pendapat-pendapat, punya keberanian untuk mendengarkan dari pihak lain, lalu kemudian ditakar, difilter, disaring, lalu kemudian memilih perkataan-perkataan, pandangan-pandangan yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang kemudian memiliki ulul albab itu selain punya akal, ya, punya kemampuan untuk berpikir, gitu. Ya, ulul albab itu ciri-ciri kaum beradab. Saya lanjutkan. Kemudian hadis Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatan nabiyih. Ini hadis masyhur, ya. Hadis yang sangat masyhur di kalangan kita. Jadi kita itu tidak akan pernah tersesat jikalau kita semua itu berpegang teguh terhadap apa yang sudah ditinggalkan, ya, oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, saya lanjutkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah berikutnya, ya, setelah kutipan-kutipan dalil naqli, ini ada definisi madhab, ya, secara kebahasaan filosof. Kata madhab itu bentuk masdar dari kata dhahaba yadhabu, gitu ya. Itu kan yang maknanya adalah pergi. Sedangkan kata madhab, ya, madhab bukan madhab, tapi madhab itu maknanya at-tariq, jalan atau menjadi tempat, mengambil. Ini saya ambilkan dari Al-Ma'ani. Kemudian secara istilahi, secara terminologis, apa itu madhab? Madhab itu berasal dari kata madhab ilaih, gitu ya, sebenarnya. Jadi sesuatu di mana tempat mengambil, ya, madhab ilaih. Imam minal a'imah minal ahkam al-ijtihadiyah. Jadi menjadi tempat imam mengambil para ahli-ahli agama, ya, dari sekian banyak ahli-ahli agama yang bersifat ijtihadiyah. Ijtihad itu mengoptimalkan segala macam kemampuan, ya, untuk melahirkan hukum-hukum berdasarkan, itu ya, madhab. Nah, saya sempat buka juga chat GPT nih, AI, ya, AI chat GPT. Ya, saya beberapa kali coba, ya. Kadang-kadang ini mempermudah, tapi di saat yang sama, ya, kita perlu kritis terhadap AI chat GPT. Ini madhab itu, ya, ini udah disebut, ya, at-thariqah, jalan atau cara, ya, baik dalam hal pemikiran atau penindakan. Secara harfiah madhab berarti arah atau cara seseorang dalam berpikir, bertindak atau beragama. Sedangkan dalam istilah, madhab merujuk pada sekumpulan ajaran atau pandangan dalam satu disiplin ilmu, terutama dalam konteks ilmu agama seperti dalam Islam. Madhab juga sering
digunakan untuk merujuk pada aliran-aliran atau sekolah pemikiran, ya itu at-thariqah nanti kan, itu ada madhab, namanya madhab akhlak gitu ya. Itu ada thariqah, ada lembaga pendidikan ya dalam hukum Islam. Hukum Islam itu disebut fikih ya, yang memiliki metode dan pandangan tertentu dalam menetapkan hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber lain. Nah ini penting ya, sumber-sumber lain itu Muhammadiyah itu selain sumber hukum utamanya Al-Quran dan hadis, maka kemudian ada paratekstual, itu tekstualnya, paratekstualnya itu yang tadi di Muqaddimah disebutkan, ada ijma, qiyas, sadd, dzara'i, istihsan, ihtisab, dan beberapa al-maslahah, al-mursalah, dan lain sebagainya. Ya, ini menurut AI ChatGPT. Nah, gitu ya. Lain madhab fikih tadi sudah disebutkan sebagiannya dalam muqaddimah. Ada Sunni, ada Syiah. Ya, ada Sunni, ada Syi'i. Ya, Sunni itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di Syiah itu ada Ja'fari, Ismaili, kemudian Zaidi. Nah, di Indonesia itu yang masyhur ya yang diterima oleh Ahlus Sunnah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan di Syiah ada nggak orang Syiah di Indonesia? Ada saja. Dari beberapa keterangan itu menyebutkan bahwa yang masuk Syiah di Indonesia itu Syiah Zaidi. Syiah Zaidi itu dia punya karakteristik, itu diantaranya adalah kalau dalam pandangan terhadap para sahabat, Syiah Zaidi ini hanya mengutamakan Imam Ali dibandingkan dengan mengutamakan sahabat Ali bin Abi Thalib dibandingkan sahabat yang lain. Tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai merendahkan ya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Fatimah Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Itu. Ya Ismaili, kemudian Ja'fari, yaitu ada beberapa mungkin di Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah, Imam 12 yang ada di Iran dan lain sebagainya gitu ya. Nanti perlu buka dokumen juga hasil Muktamar Muhammadiyah gitu ya. Eh, Tanfis itu diantaranya adalah Muhammadiyah mendorong dialog Sunni dan Syi'i ya sebagai bentuk rekonsiliasi umat Islam, tapi ada catatannya di situ di bawahnya dengan tetap menghormati para sahabat. Itu pentingnya dialog Sunni dan Syi'i. Kemudian Islam menurut Muhammadiyah itu dalam himpunan tulisan tarjih di kitab Masalah 5 menanyakan tentang apa itu agama Islam ya. Kalau agama itu huwa masyara'allahu ala lisani anbiya'ih minal awamir wa nawahi wal irsyadati li salahil ibad dunyahum. Sedangkan itu kalau itu agama ya, agama maksudnya Islam secara umum itu adalah apa yang telah disyariatkan melalui lisan para nabinya. Artinya Muhammadiyah berpandangan bahwa apa yang dibawa kerisalahan kenabian yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Islam ya, yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu Islam dengan Tauratnya, dengan Zaburnya, dengan Injilnya, itu semua Islam. Lalu kemudian di masa Nabi Muhammad SAW secara khusus wa ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bi sunnah as-sahihah atau ayil makbulah minal awamir wan nawahi wal irsyadati li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Apa tuh agama yang dimaksud adalah agama Islam bagi Muhammadiyah, yaitu adalah apa saja yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Quran, apa saja yang telah datang dari sunnah yang makbul, karena yang sahih itu salah satunya adalah hadis makbul, minal awamir wan nawahi wal irsyadati li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum, yang di dalamnya itu diantaranya terdapat perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Ini sebenarnya di identitas ini sudah sangat nampak jelas itu. Sehingga dalam putusan fatwa ataupun wacana tarjih sebagai produk tarjih itu Muhammadiyah selalu punya pandangan yang
kemudian rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dalam pandangannya boleh jadi Muhammadiyah terkadang mengutip pandangan-pandangan ulama madhab. Mungkin saja Muhammadiyah bersamaan dengan satu madhab, bersamaan dengan madhab eh, apa namanya yang disebut dengan ijma, ya jumhur maksud saya, bukan ijma, jumhur. Nanti bapak ibu-ibu bisa buka misalnya pandangan Muhammadiyah ikut jumhur ketika baca suratul Fatihah sebagai makmum, ya sebagai makmum ketika kita bermakmum dengan imam. Nah, kalangan Hanafiyah itu berpandangan bahwa Fatihahnya imam itu Fatihahnya makmum. Berarti makmum boleh tidak membaca apa-apa, cukup menyimak bacaan imam karena Fatihahnya imam adalah Fatihahnya makmum. Sedangkan jumhur selain dari Hanafi, ya itu menyatakan bahwa kita sebagai makmum tetap harus membaca suratul Fatihah. Meskipun kita jadi imam, meskipun imam itu membacanya secara jahar, gitu ya. Muhammadiyah ikut ikut yang jumhur gitu. Meskipun nanti ada yang tidak sama sekali gitu ya, tidak mirip sama sekali dengan empat madhab. Meskipun nanti mungkin kalau dirunut ada saja kalangan ulama ya dengan madhab fikih tertentu itu yang pandangannya sama dengan Muhammadiyah dan dia punya pandangan berbeda dengan madhab yang dia ikutinya, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa buka misalnya di buku Tuntunan Ramadan Prof. Samsul Anwar itu ada pandangan-pandangan itu, ya Muhammadiyah itu punya pandangan yang berbeda. Nah, kemudian Muhammadiyah itu bermanhaj, tidak bermadhab. Jadi dalam produknya, putusan, fatwa, dan wacana, jadi hierarki dalam produk tarjih itu, majelis tarjih dan tajdid, itu paling tinggi itu putusan. Putusan itu mengikat seluruh warga persyarikatan. Sedangkan fatwa itu adalah jawaban yang apa namanya, yang dilahirkan sebagai respon atas pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin terhadap majelis tarjih, yaitu fatwa. Jadi kalau putusan itu dikompilasikan dalam bentuk putusan, kalau fatwa itu dikompilasikan dalam bentuk buku tanya jawab agama. Sedangkan wacana ini biasanya wacana tarjih, ya majelis tarjih untuk mewacanakan tertentu. Jadi tidak dalam produknya itu nampak tidak mengikatkan diri kepada perkataan atau fatwa imam mazhab. Ya, jadi tidak terikat pada qaul minal aqwal, ya. Jadi tidak terikat pada pandangan ataupun perkataan-perkataan, fatwa-fatwa pada imam mazhab. Jadi Muhammadiyah itu tidak berfikih madhab, tapi fikihnya adalah fikih manhaj. Manhaj itu metodologi, cara, atau sarana. Jadi cara, sarana, atau berbagai macam apa namanya istinbat hukum yang sudah dilahirkan oleh para imam madhab itu digunakan pula metodologi itu oleh Muhammadiyah untuk melahirkan hukum-hukum, ya hukum-hukum yang konkret berbasis pada al-qiyam al-asasiyah, al-usul, al-kuliyah, ya, itu sebagai pondasi berdasarkan asas-asas, ya kemudian berdasarkan kaidah-kaidah umum, kemudian melahirkan hukum-hukum yang konkret, ya al-ahkam al-far'iyah gitu ya, hukum-hukum yang konkret. Ya, jadi bermanhaj Muhammadiyah. Nah, manhaj tarjih ini dalam manhaj tarjih yang dituliskan oleh Prof. Samsul Anwar, ya, itu diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi manhaj tarjih itu memahami agama dalam perspektif tarjih itu langsung dari sumber-sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad
dengan metode-metode istihad yang ada. Jadi Muhammadiyah itu nggak bikin metode sendiri gitu. Metode-metode yang sudah dilahirkan oleh para imam madhab itu digunakan oleh Muhammadiyah. Nah, sehingga Muhammadiyah tidak terafiliasi kepada madhab tertentu. Buya Yunahar itu pernah bertanya gitu, ya bertanya kepada Prof. Samsul Anwar, Muhammadiyah ini sebenarnya bermadhab ke siapa gitu. Ya kemudian tidak bisa disebut bermadhab karena kalau bermadhab itu harus ada imamnya. Muhammadiyah ini nggak punya imam gitu, nggak punya imam. Kalau punya imam misalnya madhabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, kan tidak Dahlani juga gitu Muhammadiyah. Misalnya dalam pandangan tentang poligami berbeda. Kiai Dahlan mungkin saja masih kunut dan Muhammadiyah tidak kunut, begitu kan? Dalam hal poligami, Kiai Dahlan istrinya lebih dari satu. Dalam pandangan putusan tarjih, dalam tuntunan menuju keluarga sakinah, yang namanya sakinah itu berpasangan satu, ya monogami, tidak poligami. Dan poligami itu bagi orang Muhammadiyah disebut darurat sosial gitu ya. Ya, jadi nggak ada imamnya. Ya, dulu Prof. Samsul Anwar. Apakah kemudian menjadi Anwari? Lalu kemudian Prof. Samsul Anwar sekarang berganti tidak menjadi ketua majelis tarjih. Terus kemudian sekarang ketua majelis tarjihnya adalah Pak Ustadz Hamim Ilyas. Kan nggak jadi Ilyasi juga. Karena nanti periode berikutnya boleh jadi ketua majelisnya berganti. Begitu dan seterusnya. Ya, akan tetapi bukan berarti Muhammadiyah itu menafikan atau anti terhadap pandangan-pandangan, pendapat-pendapat fuqaha yang ada. Pendapat mereka sangat penting. Ditegaskan gini sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum, norma atau ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup. Karena setiap kali hukum itu boleh jadi berubah karena keadaan, karena situasi, karena sosiologis, karena antropologis. Itu boleh jadi nanti beberapa itu bisa berbeda, ya, berbeda keadaan, gitu ya. Itu penting harus dipahami. Berikutnya ini ada beberapa perkataan para imam mazhab utama. Imam Abu Hanifah, ya, idza qultu qawlan yukhaliful kitab bawah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ya, ini bukan qawlan ini fatruku qawli. Jika menyatakan satu pendapat, jika aku, nih harusnya aku ya, menyatakan satu pendapat yang menyelisih kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan kabar Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatku. Wah, itu Imam Abu Hanifah bilang gitu. Ya, jadi diperiksa itu, dicek apakah apa yang dia katakan, apa yang dia fatwakan itu sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, gitu ya. Kemudian Imam Malik itu berkata, Ana basyarun akhtau wa usibu. Saya ini manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi, maka periksa, perhatikan ya tentang pendapatku, telitilah. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah. Ya. Maka kalau apa pendapatku itu berkesesuaian dengan kitab dan sunnah, fakhuduhu bih. Ya, maka ambil. Wa ma lam yuwafiqul kitab wa sunnah fatrukuhu. Kalau seandainya perkataan Imam Malik ini menyelisihi kitab dan sunnah, maka tinggalkan. Begitu, ya. Jadi ini para imam sendiri yang mengatakan begitu. Bahkan Imam Syafi'i, ya, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulu bi sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapati dalam tulisanku, kitabku yang bertentangan dengan sunnah, maka berpendapatlah dengan sunnah dan tinggalkanlah pendapatku. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian menjadi madhab Hambali, wala tuqallid
wala tuqallidni, ya, wala tuqallidu Malikan, wala Syafi'i, wala Auza'i, wala Thawri, wa khudh min haitsu akhdhu. Ya, jadi jangan taklid kepadaku, jangan juga kepada Malik, Syafi'i, kemudian Auza'i, kemudian Thawri. Ambillah, ya, dari sumber yang mereka semua mengambilnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah kenapa misalnya Ki Dahlan itu ngajarinnya bukan taklid, tapi ittiba. Ya, ittiba itu kita itu diperintahkan oleh pendiri persyarikatan ikut disertai mengetahui alasannya. Oleh karena itu, kesimpulannya, jika merujuk pada dalil nakli dan pendapat para ulama madhab fikih di atas, sesungguhnya Muhammadiyah sedang menjalankan perintah Allah, Rasulnya, dan pendapat para ulama madhab tersebut dalam berislam. Ya, jadi sekali lagi Muhammadiyah memang tidak bermadhab, tetapi menghormati semua pandangan madhab, dan pandangan madhab itu sangatlah penting untuk melahirkan hukum-hukum pandangan-pandangan keislaman menurut Muhammadiyah. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustazah Nisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya, Bunda ataupun Ayahanda? Jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung nyalakan audionya. Tuh, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ini mungkin sekedar ini ya. Ini kan saya share nih di grup alumni pondok saya dulu nih, emang Nahdiyin ya. Ya, Ini kenapa? di respon nih, astagfirullah. Rame-rame. Oh, rame, astagfirullah Kang Dadang. Ente bahaya nggak bermadhab, katanya begitu tuh. Iya, iya. Saya bilang, ayo ikut aja ngaji, saya bilang biar paham segitu ya. Lucu, benar-benar luar biasa nih di kalangan santri itu memang apalagi apa di pondok yang Nahdiyin ya mengaplikasikan diri kepada apa madhab Syafi'i, maka itu udah sebuah seperti yang kewajiban bermadhab itu ya, gitu. Sehingga memang luar biasa nih. Eh, Bahaya kalau nggak bermadhab, songong, dan bisa jadi wudhunya juga nggak sah kan. Luar biasa. Iya, iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga dulu pertanyaan itu yang paling terbesar dalam pikiran saya tatkala saya belum gabung di Muhammadiyah itu. Saya bilang, iya ya, kenapa Muhammadiyah nggak bermadhab? Dilihat-lihat tata cara wudhunya nyaris Imam Syafi'i dipakai semua. Batalnya cuma lain. Sehingga Batalnya aula mastumun nisa itu bukan menyentuh ya. Aula mastumun nisa Muhammadiyah memandang bersetubuh. betul. Iya, alhamdulillah sedikit-sedikit saya pahami, dan memang eh, dengan adanya pembahasan seperti ini jadi lebih yakin ya bahwa penafsiran Muhammadiyah itu bahkan lebih lebih apa ya, lebih real, hadisnya juga sahihah gitu, enggak hadis yang dhaif gitu, apalagi maudhu gitu ya. Jadi Lagi alhamdulillah. maudhu ya. Karena bagi beberapa kalangan kan dijadikan sebagai motivasi ibadah itu. Doif dan maudhu gitu. Ya, betul, 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 betul. Ya, terima kasih Siap, Ustaz. siap. Luar biasa nih, semakin mencerahkan. Sama-sama Ustaz. Kalau nggak ada Hmm, pertanyaan, cukup aja boleh mungkin. saya bertanya, Pak Ustadz? Oh, silakan. Ustazah Nisa. Iya, yang saya mau tanyakan adalah dampak dari pendekatan Muhammadiyah ini yang tanpa mazhab ini untuk persatuan umat Islam menurut pandangan Muhammadiyah itu seperti apa ya, Pak Ustadz ya? Nggak bakal bisa, Pak. Maksudnya persatuan dari 4 madhab itu disatukan gitu gimana? Enggak, untuk semuanya gitu.
Apakah ini bisa disamaratakan gitu atau bagaimana? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mm. perbedaan itu keniscayaan gitu ya. Keniscayaan. Kalau menurut pandangan pribadi saya dan juga itu bagian dari fitrah manusia gitu kan. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa eh, dunia ini memang berbeda-beda, tidak mungkin bisa disatukan. Bahkan kalau dalam hal fikih, nggak ikhtilaf itu nggak keren gitu. Kenapa nggak ikhtilaf, nggak ada perbedaan itu nggak keren? Karena apa? Karena eh, kita itu nggak ketemu langsung sama Nabi kan, nggak ketemu langsung sama Nabi. Kita itu ketemunya sama teks-teks ya, dalam konteks kita. Dulu di masa Nabi Muhammad SAW saja itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Hanya saja langsung dijawab perbedaan itu dengan jawaban Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya pernah mungkin menceritakan ada dua orang sahabat itu yang melakukan perjalanan, itu cerita yang sering saya ulang-ulang sebetulnya ini. Melakukan perjalanan, kemudian masuk waktu sholat, ketika akan sholat tidak ditemukan air, maka kan fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban. Kalau nggak ketemu air maka bertayamum kan dengan debu yang suci. Kedua-duanya bertayamum. Setelah selesai tayamum, keduanya sholat. Setelah sholat melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari tempat mereka sholat ditemukan air. Nah itu dua sahabat berselisih tuh. Yang satu merasa sholatnya harus diulangi karena ketemu air dengan wudhu. Yang satu merasa, oh ini beda situasi, beda keadaan. Kewajiban sudah tertunaikan. Dan air ini tidak kita ketahui sebelumnya, kecuali kalau air itu diketahui sebelumnya, sebelum pelaksanaan sholat. Lalu kemudian akhirnya yang satu sholat dua kali dengan tayamum dan wudhu, yang satu sholatnya sekali. Keduanya sepakat untuk mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ini ada matan dan apa namanya perawinya hadisnya ini juga banyak digunakan. Hadis ini banyak digunakan untuk beristinbat hukum ya sebetulnya. Nah, kedua-duanya itu menanyakan kepada hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian menjawab, kamu yang sholatnya dua kali dengan tayamum dan wudhu, lakal ajru marotain. Kamu dapat dua pahala karena sholatnya dua kali. Kemudian yang sholatnya sekali itu ini kan apa ya khawatir ya. Aduh, saya pahalanya cuma satu dong ini gitu. Ternyata Nabi jawabnya apa? Jawabnya kamu yang sholatnya sekali dengan tayamum tidak melakukan penafsiran terhadap ayat kalau tidak ditemukan air maka bertayamum setelah itu sholat tidak menafsirkan kalau ketemu air lalu kemudian wudhu dan sholat lagi lakon asobta sunnah kamu sudah sesuai dengan sunnah. Nah kira-kira dari dua jawaban itu Hmm. mana yang pahalanya lebih banyak? Yang disebut sesuai sunnah atau yang dapat dua pahala? Ya, pastinya yang disebut dengan sunnah kan. Kalau sesuai sunnah berarti kan cocok sama yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja di masa itu Nabi menjawab dan tidak menyalahkan yang pertama. Yang pertama itu ya karena dia berijtihad kan. Berijtihad lalu kemudian orang itu kalau apa namanya di masa Nabi kemudian dia menjawab Nabi punya otoritas kan atas keagamaan. Nah, kalau orang membuat hal-hal baru, penafsiran baru di masa sekarang, kira-kira dalam konteks ibadah ya. Jadi dalam berdasarkan hadis tersebut, itulah kenapa Muhammadiyah itu dalam hal ibadah tidak banyak menafsir, sangat literal, sangat tekstual gitu. Sedangkan dalam hal-hal muamalah itu diperkenankan untuk menafsir. Misalnya kita berbeda ya dengan teman-teman. Ya dulu ya, teman-teman yang suka takfiri, yang suka mengkafirkan. Itu maunya kan pakai gamis. Kemudian ya harus pakai gamis, ya harus di atas mata kaki, ya harus pakai sorban gitu ya. Sementara bagi orang Muhammadiyah pakaian itu wilayah muamalah gitu, wilayah muamalah gitu. Dan Hmm. itu kalau wilayah muamalah kan
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan-urusan dunia, tapi bukan berarti tanpa tanpa aturan gitu ya. Dia berpakaian boleh apa saja, tapi menutup aurat terhormat. Jadi orang sholat pakai batik boleh, pakai sarung boleh, pakai peci boleh, bahkan pakai kaos sebenarnya juga boleh, asalkan kemudian menutup aurat sekaligus terhormat. Meskipun di beberapa tempat kita perlu juga menyesuaikan gitu ya. Karena saya pernah diprotes juga kalau lagi khotib Jumat, saya diprotes karena baju koko saya tangan pendek gitu. Nanti dibilang nggak sopan Oh segala gitu. macam gitu Ya. ya. Nah itu apa ya? Rasa-rasanya itu ikhtilaf itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Bahkan Nabi dalam persoalan peribadatan saja, misalnya bacaan doa ruku itu nggak cuma satu pilihan, ada beberapa pilihan, gitu. Lalu kemudian ya asalkan tidak hal-hal yang pokok dalam hal-hal yang usul, kita bisa berbeda dalam hal-hal yang furu, yang cabang. Ya, jadi sholat 5 waktu kan wajib. Yang furu itu kunut nggak kunut itu furu. Ya, niat dilafalkan atau mencukupkan di dalam hati itu furu. Akan tetapi sholatnya tetap wajib. Kalau ada orang menyatakan sholat subuh nggak wajib, keluar dia dari Islam. Itu pokok berarti. Nah, itu nggak bisa ada perbedaan. Nah, kita bisa bersatu terhadap hal-hal yang sama tanpa harus memaksakan terhadap hal-hal yang tidak sama. Dalam konteks Muhammadiyah dengan yang lain. Kalau orang Muhammadiyah ya ikut majlis tarjih begitu. Ustazah Nisa ya. Cukup ya jawaban Ya, saya. siap. Bisa. Sangat membantu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ada satu orang dari yang sudah raise hand, Dr. Sudarto. Silakan, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. Pak Dokter Sudarto, Silakan Pak Haji. boleh Udah raise hand. dinyalakan, Atau nggak sengaja raise hand. mic-nya. Boleh bertanya lagi, Pak Ustadz. Tapi ini agak Boleh. menyimpang dari topik kita hari ini. Ya boleh satu lagi deh. Ya, tapi agak menyimpang ini, Pak. Jadi pertanyaannya adalah tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, Pak. Oh iya. Sebenarnya makna yang lebih luasnya lagi itu seperti apa sih, Pak? Bukan hanya soal, apalagi dilihat konteks masa kini gitu ya, yang mana untuk berumah tangga itu laki-laki menuntut eh, istrinya atau perempuannya untuk mencari nafkah, membantu dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Iya, jadi makna yang apa? Makna lebih luasnya. Jadi sementara Ustazah Nisa ini pemahamannya seperti apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu? Kalau saya pribadi gitu. Iya. Mungkin dari Bapak aja dulu, Pak. Ya maksudnya selama ini kan yang bertebaran itu disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu pokoknya apa kan kalau ini kan dalam surat An-Nisa ya. Sama-sama dengan Ya, Ustazah Nisa ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu kalau buka disertasinya Buya Yunahar ya. Jadi beliau ngambil S3 itu tafsir ayat yang dijadikan disertasi ini ayat ini sebetulnya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi laki-laki itu qawwam. Qawwam itu kalau bahasa bahasa mudahnya itu qawwam itu disebut pemimpin gitu ya. Pemimpin bagi istri, bagi perempuan dengan beberapa kelebihan-kelebihan. Sehingga suami itu berimplikasi pada kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak gitu kan. Maka di saat yang sama ya,
tugas utama seorang laki-laki adalah mencari nafkah dengan tetap tidak menghalangi seorang istri itu eh, mencari nafkah. Gimana kalau seandainya suaminya pengangguran, lalu kemudian istrinya yang kerja? Apakah suami masih tetap disebut pemimpin? Hmm. Nah, itu pertanyaan. Ya, padahal di saat yang sama suami udah dikasih kelebihan. Nah, kalau menurut disertasinya Buya Yunahar itu laki-lakinya sih bisa jatuh itu martabat pemimpin dalam keluarganya kalau dia nggak sungguh-sungguh cari nafkah gitu. Apalagi udah kerjaannya mungkin mancing mulu, pulangnya ngomel-ngomel gitu kan, segala macam. Ya, itu nggak terhormat jadi seorang suami di situ. Ya, meskipun dalam konteks pemimpin dalam berkeluarga itu bukan berarti dia itu dalam bahasa sekarang ya otoriter gitu ya. Ya, otoriter itu dengan makna apa semua harus ditaati, semua harus dipatuhi segala macam ya. Itulah kenapa misalnya dalam tuntunan menuju keluarga sakinah yang beberapa kali itu sudah dibahas dan sekarang udah habis pembahasan itu sebetulnya. Posisi laki-laki dan perempuan itu punya kesetaraan. Ya, punya kesetaraan artinya punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Lalu di saat yang sama keduanya punya kewajiban, ya, punya hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban istri terhadap suami, ada hak dan kewajiban suami terhadap istri. Bahkan kalau dalam kehidupan keluarga, yang keluarga kita ini disebut extended family, bukan nuclear family, bukan keluarga kecil, tapi kita ini sebenarnya keluarganya extended. Extended itu keluarga luas gitu. Wa anzir ashiratakal akrabin itu artinya keluarganya istri, keluarganya suami, itu ketika kita menikah itu jadi keluarga kita gitu. Jadi keluarganya berarti kalau dalam konteks yang lebih luas, semua yang punya hak waris. Nah, ya, semua yang punya hak waris itu disebut disebut keluarga. Jadi ketika itu dipersatukan, maka semuanya kalau untuk menggapai sakinah berarti semuanya harus bisa dipersatukan. Nah, ketika kembali lagi dalam persoalan itu, ya, dalam persoalan Arijalu Qawwamun 'ala nisa, itu harus dipahami bahwa ya suami itu harus berusaha sungguh-sungguh punya kewajiban gitu. Maka kalau dalam disertasinya yang tadi kembali ke Buya Yunahar itu laki-laki itu bisa jatuh martabatnya kalau seandainya dia menjalankan kewajibannya. Atau sebaliknya sebenarnya juga gitu. Apa sih misalnya kewajiban seorang istri? Istri itu kewajibannya ya ketika dia berada di rumah, dia tetap menghormati suaminya, menjaga suaminya. Kalau dia punya anak, ya yang kewajiban hamil itu perempuan, kewajiban menyusui itu perempuan. Sementara kalau hal-hal yang lain itu bisa dikompromikan, gitu loh. Masak bisa saja yang pintar masak tuh laki-laki gitu. Itu kan kejadian. Ya, ya. Atau kemudian Nabi aja nggak malu untuk jahit pakaiannya sendiri. Itu tauladan luar biasa gitu. Tauladan luar biasa. Mungkin bisa saja dalam beberapa pekerjaan di rumah, bahkan dalam konteks sekarang, meskipun ibu itu madrasah pertama ya bagi keluarga, tapi bukan berarti ayah itu kerjaannya nyari duit doang gitu, tapi nggak peduli sama anak-anaknya. Ya. Di saat yang sama, Nabi itu ngedidik juga sama anak-anaknya, terutama cucu-cucunya, ya. Karena anak laki-laki Nabi itu kan wafat semua, ya. Anak perempuannya itu juga dididik, ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang besar kan, orang-orang besar. Kalau bicara keidahan, siapa sih yang didik pertama kali keidahan? Ya ayahnya, kayak Haji Abu Bakar, gitu. Jadi ayah itu punya peran penting. Jadi jangan jadi kowam itu sebenarnya rezeki itu kan sebenarnya bukan cuma uang, gitu. Bukan hanya nafkah dalam bentuk nafkah lahir, tapi ada nafkah batin dan nafkah akal gitu ya. Itu juga penting, ya, gitu. Menurut saya begitu pandangan saya yang merujuk pada Hmm. apa yang sudah dituangkan oleh Majelis Tarji dan saya kutip disertasinya Buya Yunahar. Begitu, Ustaz Nisa. Iya. Ini kenapa jadi Baik, terima kasih, Pak Ustaz. Ya, soalnya ini saya bertanya seperti ini karena banyak ini kasus di
lingkungan saya, yang mana beliau Hmm. juga tahu agama, lulusan dari Hmm. pondok pesantren, dan dia juga ikut disuruh untuk mencari nafkah, sedangkan beliau sedang hamil begitu, Pak Oh Ustadz. gitu. Ya, ya, Heeh. ya, ya, Sebenarnya tuh gimana gitu? Apakah ya, ya. beliau ini tahu ilmunya tapi belum bisa mempraktikkannya kah, atau bagaimana begitu? Ya itu sebenarnya kalau Selanjutnya, dari sudut ekonomi itu complicated ya, rumit, apalagi dalam konteks keadaan di Indonesia sekarang gitu kan nggak sederhana itu iya, cari nafkah. iya, Jadi ada orang yang miskin karena sistem negara kita yang membuat kita jadi orang miskin gitu kan. Tidak dalam posisi menyalahkan sebetulnya. Akan tetapi kan kita udah paham daya beli masyarakat sekarang kan turun. Mahasiswa baru ke UHAMKA, ke UMJ itu kan juga berkurang jika dibandingkan sebelumnya gitu. Dan itu fakta. Hanya saja ya ya nggak tega juga sih masa orang lagi hamil disuruh kerja. Ya usaha saja lah nah itu. Bismillah. Saya yakin pasti ada jalan itu kalau seorang suami terus bergerak. Ya, bukan gitu Ustadz Dadang. Ya, ini ada yang kemudian Ustazah Linda tunjuk tangan itu malah. Pak Iya Darto. Ustadz, Oh, Silakan Assalamualaikum Ustazah Ustadz. Linda, Izin ya ya bertanya Waalaikumsalam. Ustadz. nge-like saya. Ya ya Oh ya iya, silakan. oke. Eh, untuk materi minggu ini kan memang pro dan kontra ya Ustadz ya. Dan Hmm. memang pada saat saya posting di sosmed, itu tuh pun banyak yang memang sama kayak Ustadz Dadang itu banyak yang berkomentar hal yang negatif. Misalkan kita punya dia bilang kalau kita itu memutuskan sendiri tidak sesuai dengan ajaran Islam apa gimana dia bilang gitu kan. Itu bagaimana Ustadz cara kita menghadapi seseorang yang begitu untuk eh apa menjelaskannya ke mereka, meresponnya itu tuh dengan yang berbeda pendapat dengan kita itu bagaimana cara menghadapinya Ustadz? Syukron Ustadz. Ya baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dikirim saja perkataan-perkataan para imam madhab itu. Ya, sebenarnya kita ini Muhammadiyah sedang menjalankan perkataan-perkataan imam madhab itu, gitu ya. Itulah kenapa di Muhammadiyah berijtihad itu ya tetap terbuka karena banyak problem-problem di era kekinian yang belum dijawab oleh para imam madhab. Coba deh dicek di kalangan di kitab-kitab imam madhab, ada nggak hukum jual beli online? Ada nggak hukum game online? Ya, yang di masa itu sebenarnya nggak ada. Atau kemudian pertanyaan berikutnya, ya para imam madhab itu kira-kira bermadhab kepada siapa? Para imam madhab. Sementara statement para imam madhab kayak gitu kan? Kalau berikhtilaf dengan perkataanku berikhtilaf dengan apa namanya dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Kalau berikhtilaf dengan Al-Quran dan Sunnah maka kemudian rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Dan mereka sendiri yang bilang gitu. Tapi bukan Iya berarti Ustadz. Muhammadiyah nggak sopan. Muhammadiyah tetap baca pandangan-pandangan para ulama madhab itu tetap dibaca, ya, dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah kemudian, apakah kita ini dilarang untuk melahirkan produk baru? Hukum rokok, ada nggak di empat mazhab hukum rokok? Gitu kan? Iya. Atau kemudian ya banyak lah, banyak hal lain gitu. Ya, banyak hal lain. Kalau dalam konteks sekarang, judi online, judinya ya tetap haram. Tapi kemudian online-nya ini kayak apa? Gitu. Ya, online-nya kayak apa? Kemudian TikTok, gitu kan? Ini banyak sekali gitu. Banyak sekali terhadap hal-hal yang baru. Ya, kalau merujuk pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabi amalai salaka indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu, gitu. Lalu kemudian sekarang banyak orang jadi dropshipper. Itu gimana pandangannya? Nah, butuh ada istihad-istihad baru. Ya nanti paling sederhana mungkin bisa dikirimkan itu Ustazah Linda, gitu ya. Dikirimkan tadi perkataan-perkataan.
pandangan-pandangan para ulama tentang pendapat mereka. Nanti PPT-nya saya share deh. PPT saya share. Lalu kemudian manhaj tarjih oleh Prof. Samsul Anwar juga saya share. Kalau lain Muhammadiyah ini gerakan yang terlarang, maka sebenarnya Allah sudah tidak meridhoinya dan mungkin Muhammadiyah udah bubar di kapan-kapan tahu gitu. Nah sekarang Muhammadiyah usianya udah mau 112 gitu. Dan karyanya terus-menerus. Ya, dan bermuhammadiyah itu bagi orang Muhammadiyah sekaligus berislam. Begitu, Ustazah ya. Jawaban saya, mohon maaf kalau seandainya ya secara sederhana bisa dijawab dengan itulah. Bisa dijawab dengan perkataan para ulama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Iya, cukup ya syukron Ustazah Ustaz. Nisa. Iya, Ya, syukron afwan Ustaz. Pak. Karena sudah 21 lebih 3 menit. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Dani Yanuar atas kesempatannya. Ilmunya sangat bermanfaat dan seru sekali. Dan saya jadi banyak belajar tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga terus berijtihad atau membuka pintu. Nggak jumut, nggak apa ya, nggak mengikuti ikut gitu aja. Begitu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pemateri mohon maaf bila ada banyak kurangnya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.